Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mudabbiril kainat, khaliqil arda was samawat, walladhi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil barahin wal mu'jizat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kita hambanya agar dalam perjalanan hidup kita ini tiada satu waktu, tiada satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita kecuali kita pergunakan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah, menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai kebahagiaan dunia, kebahagiaan keselamatan di akhirat kelak nanti. Allah senantiasa menyeru kepada kita agar kita selalu berusaha untuk meninggalkan segala macam bentuk perbuatan maksiat dan mungkarat, kezaliman, kemungkaran, perbuatan yang jika kita lakukan akan menyebabkan diri kita hina, hina di mata manusia dan hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kali ia menjalankan perintah Allah, kewajiban yang ia jalankan dalam kehidupan ini dengan penuh rasa keimanan, tiada tuntutan lain yang ia lakukan semata-mata betul-betul karena menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, Allah jamin ia akan mendapatkan kehidupan yang indah, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang damai. Itulah yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah tegaskan, siapa yang melaksanakan amal saleh min dzakarin aw untha, baik laki maupun perempuan, fa huwa mu'minun, ia menjalankan itu semata-mata karena tuntutan iman, ia kerjakan itu karena mardhatillah, Allah jamin bagi orang itu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami berikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang indah, kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera. Di dunia Allah jamin kehidupannya
di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat kelak nanti Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang ia kerjakan di dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, setiap kali perintah Allah yang kita kerjakan, kewajiban dalam beragama ini yang kita lakukan semata karena Allah, jangan kita mengharapkan balasan di dunia. Walaupun kita tidak mengharapkan balasan di dunia, Allah akan berikan kehidupan yang cukup bagi kita. Itulah yang dinyatakan baginda Rasul dalam sebuah hadis. Al-mu'minu idza 'amilal hasanah yujza biha fil akhirah wa yuqibuhu fid dunya. Orang-orang mukmin yang melaksanakan amal kebajikan apapun bentuk kebaikan itu, apakah salat 5 waktu, puasa Ramadan, pergi haji, infak, sedekah, maupun yang sifatnya hablum minan nas, kita bantu orang-orang fakir miskin, kita santuni anak-anak yatim, kita menjaga kehidupan yang damai di lingkungan masyarakat kita. Jangan kita harapkan semua yang kita lakukan itu untuk mendapatkan balasan di dunia, karena Allah akan berikan balasan itu di akhirat kelak. Tetapi jangan khawatir, kata Nabi, wa yuqibuhu fid dunya, Allah akan berikan kecukupan dalam kehidupan di dunia ini. Maka orang-orang yang taat kepada Allah tidak ada yang hidupnya sulit. Orang-orang yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, dia tidak terlibat dalam perbuatan dosa dan maksiat, hidupnya tidak ada yang sulit. Itulah sebabnya Indonesia ini mayoritas umat Islam. Mestinya Indonesia ini menjadi negara yang paling sejahtera di dunia ini. Ada 2 hal yang menjadikan alasan buat kita Indonesia menjadi negara yang paling aman, paling sejahtera di muka bumi ini. Yang pertama, bumi Indonesia lebih subur, lebih sejahtera kalau kita lihat dengan negara-negara lain yang ada di Timur Tengah. Yang kedua, Indonesia adalah negara yang mayoritas umat Islam. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. In 'asha ruziqa wa kufiya, wa immata adkhalahu Allahul jannah. Man dakhala baitahu fasallama alaihi. Man kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kelompok manusia hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. In 'asha ruziqa wa kufiya, kata Nabi, 3 kelompok manusia ini jika hidup, rizkinya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebutuhannya, semua hajatnya kufiya, akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kelompok manusia ini, wa immata, jika meninggal dunia, adkhalahu Allahul jannah, dijamin masuk surga. Apalagi yang diharapkan oleh manusia, dunia, rizki dicukupi oleh Allah, semua hajat kebutuhannya dijamin oleh Allah, saat meninggal dunia dijamin masuk surga. Ma'asyiral muslimin, siapa 3 kelompok manusia itu? Yang pertama, man dakhala baitahu fasallama alaih, orang yang setiap masuk ke dalam rumahnya ia telah mengucapkan salam. Yang kedua, man kharaja ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah, orang yang keluar dari rumah menuju ke masjid, dari kantor menuju ke masjid, untuk salat berjamaah, untuk majelis ilmu, untuk i'tikaf, untuk tadarrus Al-Quran, dhaminun 'ala Allah, dijamin oleh Allah. Yang ketiga, man kharaja fi sabilillah, barang siapa yang keluar untuk berjuang di jalan Allah, juga dijamin oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, ada apa gerangan begitu hebatnya? Orang yang setiap masuk ke dalam rumahnya, rizkinya dijamin Allah, keselamatannya, keamanannya dijamin oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, di dalam salam ada 3 komponen penting. Yang pertama, assalamualaikum, keselamatan. Semua orang hidup pingin selamat.
Itulah sebabnya ajaran Islam begitu indah. Setiap kali kita berjumpa saudara kita, kita disuruh untuk mengucapkan salam, artinya mendoakan agar saudara kita selamat. Selamat dunia, selamat akhirat, selamat dari berbagai macam musibah. Di dalam salam ada keselamatan. Kalau ini yang kita ucapkan, kalau ini yang kita minta kepada Allah, kemanapun kita pergi, kita akan dijamin keselamatan kita oleh Allah. Yang kedua, di dalam salam warahmatullah ada rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Siapapun yang hidup dalam kehidupan ini, jika dekat dengan rahmatnya Allah, damai kehidupannya. Jadi apapun, jadi rakyat, jadi pejabat, jadi konglomerat, kalau mereka hidupnya selalu dipenuhi dengan rahmat kasih sayang Allah, nikmat hidup ini. Tapi sebaliknya, jika manusia jauh dari kasih sayang Allah, biar ia menjadi pejabat tinggi, biar ia jadi konglomerat, harta melimpah ruah, tapi jika tidak ada kasih sayang, hidup menjadi gersang, hidup menjadi tidak tenang, hidupnya akan senantiasa menghadapi kesulitan, enggak ada kedamaian di hatinya. Yang ketiga, di dalam salam wa barakatuh ada keberkahan. Betapa nikmat hidup ini jika keberkahan yang terus kita dapatkan dalam hidup ini. Apa keberkahan itu? Ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah-tambah. Kita dapat rizki, rizki kita jadikan sarana untuk mengabdi kepada Allah. Betapa nikmatnya hidup seperti ini. Yang kedua, Rasulullah menyatakan, man kharaja ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah. Orang yang setiap azan dikumandangkan, ia keluar menuju ke masjid. Azan dikumandangkan, ia istirahat sejenak dari aktivitas, dari kerjaan, dari upayanya untuk mencari rizki, dari usahanya untuk melakukan amanah tugas sehari-hari. Kemudian dia tinggalkan sejenak untuk menuju ke masjid. Salat berjamaah, Allah jamin rizkinya, Allah jamin keselamatannya. Ini kelihatannya hal yang sudah biasa kita dengar, ini hal yang kelihatannya sepele menurut pandangan kita. Namun ternyata apabila umat Islam mampu melakukan ini, maka jaminan rizki akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedamaian, ketentraman akan dapat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ada satu perbandingan yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran. Seperti awal tadi saya sampaikan, Indonesia mayoritas umat Islam. Masjid hampir tiap RW ada. Bahkan sekarang kita patut berbangga, masjid dibangun dengan biaya bermiliar-miliar, setiap kampung, setiap RW ada masjid di sana. Tetapi apa yang dinyatakan Rasulullah belum dapat disambut dengan gegap gempita oleh umat Islam. Masjid tiap adzan dikumandangkan masih sepi dari umat Islam yang ingin melaksanakan salat berjamaah, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal negeri Indonesia ini begini subur luar biasa. Mestinya apa yang dinyatakan Rasulullah menjadi bagian daripada upaya. Kalaulah sekarang pemerintah Indonesia berupaya untuk mendorong perekonomian tetap maju, Menteri Ekonomi terus mendorong swasembada pangan agar tetap swasembada ini mencukupi daripada kebutuhan rakyat Indonesia. Namun kalau Indonesia mayoritas umat Islam ini belum menjawab apa yang telah dinyatakan Rasulullah, azan dikumandangkan, mereka berbondong-bondong menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Setelah itu ia kembali ke tempat pekerjaannya masing-masing. Maka apa yang dinyatakan Rasulullah belum dapat kita wujudkan. Kalau kita ukur Indonesia dibanding Mekah, Madinah, maka Indonesia lebih subur, lebih menjanjikan. Di sana gersang, di sana tandus. Kalau kita berjalan dari Mekah, Madinah, Jeddah, yang ada adalah gunung-gunung batu, pasir-pasir, hamparan batu seperti ditanam di sana. Kita tidak melihat di sana tanaman pohon, buah-buahan mangga, buah jeruk, buah apel, sayur mayur, tanaman padi. Tetapi kenapa negeri itu menjadi berkah luar biasa? Kenapa apa yang ada dan dibutuhkan manusia begitu mudah dan murah di sana? Kenapa negeri itu menjadi berkah? Ma'asyiral muslimin, apa yang dinyatakan Rasulullah dipraktekkan di sana,
Di sana ada 3 komponen penting masyarakat, mereka saling mendukung. Pemerintahnya punya aturan yang sangat hebat. Azan dikumandangkan, semua kegiatan harus berhenti. Toko-toko wajib tutup. Apabila azan sudah dikumandangkan, enggak di Mekah, enggak di Madinah, enggak di Jeddah. Kalau azan dikumandangkan masih ada transaksi perdagangan di pasar, di toko, maka pasti toko itu akan disegel. Ini aturan yang luar biasa yang mereka terapkan untuk menjawab apa yang telah disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, umat Islamnya pun demikian, memiliki satu ketaatan yang begitu luar biasa. Azan belum dikumandangkan, mereka sudah berbaris di masjid, memenuhi saf-saf barisan. Bukan hanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tapi masjid-masjid kecil-kecil yang ada di perkampungan di Mekah, Madinah. Azan belum dikumandangkan, mereka sudah memenuhi tempat itu untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pejabatnya, penguasanya, pemerintahnya punya aturan yang hebat. Kemudian umat Islamnya pun demikian. Yang ketiga, konglomeratnya. Mereka pun memiliki kepedulian yang sangat besar untuk kemakmuran masjid-masjid yang ada, terutama Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Konglomerat yang ada di sana, mereka tidak sayang-sayang untuk mengeluarkan hartanya demi kemakmuran rumah-rumah Allah. Salah satu contoh yang paling konkret saja, di samping Masjidil Haram ada hotel yang sangat megah dan besar, memiliki ribuan kamar, Grand Zamzam namanya. Ketika dibangun, maka hotel itu diwakafkan hasilnya seluruhnya untuk pengelolaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sehingga kita saksikan di sana Masjidil Haram setiap hari Jumat musim haji, tidak ada kita saksikan yang namanya kotak amal keliling di hadapan para jamaah, karena itu enggak diperlukan lagi. Konglomeratnya orang-orang kaya dari kalangan muslimin punya perhatian, peduli yang sangat besar terhadap kemakmuran rumah Allah. Walhasil, 3 komponen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peduli yang sangat besar untuk menyambut waktu salat itu, untuk melaksanakan salat berjamaah. Konglomeratnya, penguasanya umat Islam bareng-bareng. Makanya pantas apa yang dinyatakan Rasulullah, man kharaja ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah. Orang yang keluar menuju ke masjid untuk salat berjamaah, maka mereka akan dijamin oleh Allah rizkinya. Kalau ini kita praktekkan di negeri yang mayoritas umat Islam, negeri Indonesia, masjid yang ada di sekitar kita setiap adzan dikumandangkan penuh dengan jamaah, maka kita akan saksikan negeri ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tidak, maka kita akan saksikan upaya lahiriah manusia, ikhtiar para ekonom, ilmuwan, orang-orang yang berusaha untuk memajukan perekonomian di negeri ini, maka tetap akan menjadi sulit luar biasa. Yang terakhir, man kharaja fi sabilillah, orang yang keluar menuju jalan Allah, dhaminun 'ala Allah, hidupnya dijamin oleh Allah, rizki dicukupi, meninggal dunia dijamin masuk surga. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita umat Islam yang ada di negeri tercinta ini, sehingga rizki, keberkahan, kedamaian, ketenteraman Allah limpahkan kepada umat Islam yang ada di negeri ini, sehingga kita akan menjadi manusia yang memiliki kedamaian, ketenteraman, sehingga Allah pun akan memberikan keselamatan pula di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyana an-nidam kalamullahil malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وثن بملائكة المسبحة لقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي كل شيء أعطيتنا يا الله يا إله أنا يا رب العالمين اللهم أنت تعلم سريرتنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا وما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فأتنا سؤلنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا والرضا ما قضيت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر